Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, sekalipun masih di tengah pandemi hari-hari ini, tetapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami hidup, masih memberikan kami kesempatan untuk datang ke rumah-Mu. Kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan anak-anak-Mu yang beribadah dari rumah, Engkau pun memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan naikkan pujian Tuhan Allah, Tuhan hadir di tengah kita. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji. Mari bersyukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa.
umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Haleluya, silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Tiada Tuhan seperti Dia, Allah yang sanggup memulihkan kita, Allah yang sanggup memberkati kita. Haleluya, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada tuh yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku.
kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan yang sanggup memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami. Dan kami percaya bahwa Engkau pun menolong kami, memampukan kami untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini menolong kami, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Urapi, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Dan kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Salam, selamat pagi, selamat kembali beribadah. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Tuhan mengajar kita untuk kita sabar menanti waktunya Tuhan itu satu. Tuhan mengajar kita supaya kita tidak berfokus pada keadaan yang membingungkan, yang menyesakkan. Tetapi Tuhan mau supaya kita tetap berjalan dalam kebenarannya dan kita menjadi terang. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ketika minggu lalu kita belajar tentang jangan rusakkan minyak dan anggur. Sekalipun di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kelaparan, tetapi Tuhan bilang jangan rusakkan minyak dan anggur. Tuhan perintahkan kepada malaikat itu berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur. Artinya sekalipun dalam kesukaran, Tuhan masih sanggup memelihara saudara dan saya. Dalam kesukaran, kesusahan, Tuhan mau supaya kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Minyak sebagai tanda untuk pelita itu bisa terus menyala di dalam kehidupan kita. Baik, pagi hari ini kita mau periksa hidup di tengah-tengah pandemi, ya. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa tentu, minta pemulihan, ya. Bertobat itu harus. Karena dosa itu akan menjadi penghalang antara umat Allah dengan Allah, ya. Berdoa, bertobat itu perlu, ya. Sehingga kita boleh merasakan kekuatan yang dari Tuhan ketika kita ada di tengah-tengah pandemi ini. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca lebih dulu Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Silakan duduk. Suatu keadaan yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel saat itu, bangsa Israel itu telah menjauh dari Tuhan, ya. Mereka melakukan hal yang jahat. Itu di pasal 59. Keadaan bangsa Israel telah bobrok, jahat. Bahkan ayat 1 dari pasal 59 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan.
dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ayat ini memperingatkan orang-orang Israel, dan ini Yesaya mengatakan sungguhnya Tuhan itu bisa dan sangat mudah untuk menolong. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolongmu. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doamu. Tapi satu hal yang menjadi jauh antara umat Allah dan Allah ialah segala dosamu, segala kejahatanmu. Dan ketika ayat ini disampaikan, nubuat ini disampaikan oleh Yesaya, orang Israel menjadi bertobat. Kami sadar, kami telah berontak kepada Tuhan. Kejahatan kami begitu banyak. Itu pasal 59. Dan kemudian pasal 60, ayat 1 tadi kita baca, bangkit. Jadi ketika sudah bertobat, bangkit. Jangan hanya menelangsani diri. Aduh, uripku kok susah ya. Semua kesukaran yang ada di dalam dunia ini menimpa kami semua. Kenapa ya? Nah, sekarang Tuhan bilang bangkit dan menjadi terang. Sekalipun dunia ini ditutupi dengan kegelapan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Sekalipun keadaan seperti ini, Tuhan perintahkan kepada umatnya yang bertobat tadi bangkit. Jadi saudaraku, keadaan dunia semakin jahat. Sekeliling kita, orang-orang jahat di sekitar kita. Tidak kejahatan. Tetapi bagi saudara dan saya, kita harus tetap menjaga minyak dan anggur. Kita harus tetap bertobat. Koreksi diri. Kalau ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Bertobat. Dan ketika bertobat bangkit menjadi terang. Jangan ikut-ikutan gelap di seluruh bumi ini. Puji Tuhan. Justru ketika dunia gelap, Tuhan perintahkan umatnya bangkit. Dan menjadi terang. Ketika di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang susah, banyak orang mengeluh. Tapi saudara dan saya, ayo bangkit. Menjadi terang. Apa menjadi terang itu? Kita tetap mengucap syukur di tengah-tengah pandemi ini. Menjadi terang. Apa itu? Kita tetap berbuat yang benar. Haleluya. Kita tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan sampai di tengah-tengah kesukaran ini membuat kita melakukan perkara yang jahat sehingga kita terpisah dengan Allah. Segala macam cara kita lakukan demi sesuap nasi misalnya, demi keuntungan. Minggu lalu sudah kita periksa. Di tengah-tengah kesukaran masa yang jahat ini, banyak orang mencintai dirinya sendiri, mencintai uang sehingga melakukan segala perkara demi mendapatkan keuntungan itu sendiri. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita periksa. Ketika saudara dan saya ditempatkan di tengah-tengah pandemi seperti ini, tentu kita tidak perlu mengeluh, tapi Tuhan perintahkan bangkit dan menjadi terang. Haleluya. Kita melihat satu contoh. Kejadian 41 ayat 54 sampai 57. Silakan. Kejadian 41 ayat 54 sampai 57. Mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi.
Amin. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Bukan cuma di Mesir. Bukan cuma di Kanaan, di seluruh bumi. Ini pandemi. Pandemi kelaparan. Kalau sekarang pandemi virus. Pandemi kelaparan zaman Yusuf. Seluruh bumi ada kelaparan. Tapi kita melihat di mana ada Yusuf, bahkan di mana negeri, di mana ada Yusuf, boleh mengatasi kelaparan. Bisa mengatasi kelaparan itu. Haleluya. Sekalipun seluruh bumi mengalami kelaparan, tapi Yusuf sanggup memelihara orang Mesir. Yusuf sanggup memelihara saudara-saudaranya. Hebat. Puji Tuhan. Saudara dan saya adalah Yusuf di tengah-tengah pandemi ini. Kita tidak terhanyut oleh kesukaran, oleh kesedihan, ya. Kesukaran boleh ada, tapi kita hadapi bersama Tuhan. Dan ternyata kita bisa bersuka cita di tengah-tengah kesukaran itu. Dan kita melihat Yusuf telah bangkit dan menjadi terang. Haleluya. Ketika saudara-saudara mendengar ada makanan di Mesir, ternyata yang mengelola adalah Yusuf. Haleluya. Dan Yusuf diberitahu melalui mimpi Fir'aun. Haleluya. Yusuf mengerti rencana Allah sebelum pandemi itu tiba. Haleluya. Dan akhirnya Yusuf bisa mengatasi seluruh negeri Mesir karena Yusuf ditempatkan di Mesir. Sekarang saudaraku, mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan ketika kita ada di tengah-tengah pandemi corona ini di bangsa kita. Saat ini mungkin lockdown sudah mulai dibuka, perhimpunan mulai diizinkan dengan protokol kesehatan. Tetapi ketahuilah saudaraku, ini bukan berarti virus itu sudah mulai redam. Belum. Bahkan kita mendengar makin banyak yang terpapar. Tapi puji Tuhan, ada banyak yang disembuhkan. Ya. Nah, gereja Tuhan saat-saat ini berdoa, memuji, menyembah Tuhan selama 40 hari mulai tanggal 8 Juli kemarin sampai tanggal 17. Gereja-gereja Tuhan berdoa menjadi terang. Kita tidak terpekur dengan penderitaan, tetapi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita yakin doa dan penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari saudara dan saya libatkan diri. Kalau saudara mau ikut bareng dengan hamba-hamba Tuhan yang berdoa, bisa buka YouTube-nya MDK Nasional, ya. Saudara bisa ngikuti di situ, dan kami minggu lalu dari GBT ini telah mengisinya, ya. Besok Senin juga mengisi lagi. Saudaraku, mari kita libatkan diri. Mungkin nggak perlu pakai nyetel itu juga nggak apa-apa, tapi kita bersama-sama dengan gereja-gereja seluruh Indonesia ini berdoa, menaikkan pujian, penyembahan, memberikan ukupan di hadapan Allah. Itu bangkit menjadi terang. Jadi kita tidak hanya terlena oleh kesesakan ini, tapi diganti untuk kita menaikkan pujian dan penyembahan. Haleluya. Dan yakinlah saudaraku, seperti Yusuf terpelihara, bahkan Yusuf bisa memelihara saudara-saudaranya. Yusuf bisa memelihara orang-orang Mesir. Saudara dan saya bisa dipakai oleh Tuhan menjadi Yusuf-Yusuf melalui doa-doa kita, melalui apa yang bisa kita lakukan. Sedikit mungkin, tapi itu berdampak besar. Contohnya mungkin nanti kita akan berbagi nasi bungkus. Kita libatkan diri, kita bisa berbagi. Mungkin saudara bisa mengumpulkan 1 bungkus saja, enggak masalah. Tapi kita sudah terlibat menjadi terang, ya.
Jangan pikirlah saya nggak bisa, saya cuma bisa memberi 1 bungkus, nggak masalah. Tapi kalau 1 bungkus itu kita simpan, 1 bungkus kita abaikan, saudaraku, dan semua akan mengabaikan, maka tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Bangkit menjadi terang, haleluya. Sebagaimana Yusuf sudah menjadi berkat. Apa yang bisa kita lakukan? Awal dari Corona masuk Indonesia di awal Maret, kita berbagi masker, kita berbagi telur, vitamin ke pasar-pasar. Saudaraku, sedikit mungkin yang bisa kita lakukan. Tetapi itu berdampak besar. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kalau sudah mulai di dasar di depan itu nasi-nasi bungkus, Pak becak-becak itu sudah mulai kenal. Biasanya minggu akhir, Bu, enten nasi bungkus, monggo Pak. Jadi kita dilihat, saudaraku, dilihat oleh dunia ini. Puji nama Tuhan. Mari kita lakukan. Mungkin itu kecil anggapan kita, tetapi jangan mengecilkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam pikiran kita. Itu akan berdampak besar. Kalau kita boleh menjadi satu bersatu untuk kita bergandeng tangan, menjadi terang. Dan itu luar biasa, ya. Ini contoh pandemi yang pertama di dalam Alkitab, yaitu Yusuf yang ada di tengah-tengah pandemi kelaparan. Yang kedua, Kejadian 6 ayat 17 sampai 22. Kejadian pasal 6 ayat 17 sampai 22. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Pandemi air bah menutupi seluruh bumi. Kenapa pandemi ini terjadi? Kenapa air bah ini diturunkan oleh Tuhan? Karena manusia sudah mulai jahat. Tuhan menciptakan manusia bukan untuk berbuat jahat, tetapi ternyata Tuhan melihat manusia-manusia yang diciptakan. Kita bisa baca pasal 6 yang ayat-ayat sebelumnya. Ketika Tuhan melihat jahat semuanya, itu menyedihkan hati Tuhan. Tapi ada satu yang dilihat oleh Tuhan. Ada orang yang hidup saleh, yaitu Nuh. Mata Tuhan melihat ke seluruh bumi. Dan ketika Tuhan melihat Nuh, maka Tuhan berbicara kepada Nuh, buatlah bahtera, karena aku akan mengirim air bah yang akan memusnahkan semua yang ada di bumi. Manusia, binatang, dan segala yang hidup dikatakan musnah. Kenapa? Karena kejahatan. Dan setelah itu Tuhan juga berjanji, aku tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Tapi ketika kejahatan itu meningkat sampai hari ini, Tuhan tidak bisa tinggal diam. Tuhan tidak bisa tinggal diam. Dan Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya mata manusia terbelalak. Ada Tuhan yang lebih berkuasa. Terlebih mata umat-umat Allah. Kita boleh melihat dan Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah pandemi ini. Puji Tuhan. Dan kita tahu ketika Nuh diperintahkan membuat bahtera, air bah belum turun. Nuh hanya diperintahkan buat kamu bahtera. Semua petunjuk diberi oleh Allah.
saat ini saudaraku, di tengah-tengah pandemi, mari kita belajar mendengar suara Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Haleluya. Satu hal, kita mau dekat, kita mau bertobat, kita melakukan yang benar. Dan kita akan menjadi Nuh zaman itu. Nuh di tengah-tengah pandemi corona ini. Tuhan sanggup menyelamatkan ketika kita ada di bahtera yang Tuhan sudah perintahkan kepada Nuh, dan saat ini bahtera yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya adalah Kristus Yesus. Dia telah turun menjadi manusia dan menjadi penyelamat. Juru selamat itu cuma satu. Juru selamat antara manusia dengan Allah cuma satu, enggak ada yang lain. Dan ketika kita masuk di dalamnya, kita akan menjadi Nuh yang terbebas dari pandemi. Haleluya. Mungkin secara kasat mata kita tidak melihat bahwa kita keluar dari pandemi ini. Tapi nikmati, rasakan, renungkan betapa Allah sudah memelihara saudara dan saya sampai hari ini. Ketika kita hidup di tengah-tengah pandemi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih, mari kita sadar. Ketika kita hidup seperti Nuh di tengah-tengah pandemi, Nuh terus membuat sesuai dengan rancangan Allah. Kalau dihitung saudaraku, Nuh bisa jenuh, Nuh bisa bosan, menanti waktunya Tuhan. Bayangkan membuat bahtera, dan ternyata air bah itu tidak turun-turun. Sudah dibuat selama 10 tahun, Nuh menanti ketika Tuhan perintahkan membuat bahtera. Sampai turunnya air bah kurang lebih 70 sampai 100 tahun. Bayangkan saudara, membuat bahtera, tatak titik saudaraku. Dan Nuh tekun di situ. Mari kita tidak memperhitungkan berapa lama Tuhan membuka jalan buat kita. Berapa lama Tuhan menolong kita. Tapi kita mau lewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Tekun melakukan perintah Tuhan, jangan bosan. Lambebai, tidak saudaraku. Tapi kita terus tekun melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kejahatan yang sudah mulai rusak di tengah-tengah zaman Nuh. Dan Tuhan memberi kesempatan sebetulnya. Ketika Nuh membuat bahtera, orang-orang di sekeliling Nuh tentu tahu. Tentu mendengar akan ada air bah. Dan itu sebuah kesempatan untuk orang-orang bisa bertobat. Haleluya. Tapi apa yang terjadi ketika Nuh membuat bahtera itu? Orang-orang tidak ada yang peduli. Seperti saudara dan saya ketika kita memberitakan ada keselamatan di dalam Yesus. Banyak yang tidak peduli. Tapi ketika kita sudah menyampaikan, memberitakan, baik melalui perbuatan maupun perkataan kita, tanggung jawab keselamatan ditanggung mereka. Tapi jangan sampai kita diam, jangan sampai kita tidak melakukan sesuatu, memberitakan. Tadi kita nyanyi, muliakan dia, masyurkan kebesarannya. Haleluya. Dan itu perlu kita sampaikan, supaya dunia boleh melihat ada keselamatan. Hari-hari ini saudaraku, kalau Bapak Ibu bisa membuka YouTube-nya, banyak orang-orang yang bertobat. Justru dari orang-orang yang ekstrim. Mereka bertobat masuk menjadi umat Allah. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau hidup seperti Nuh di tengah-tengah pandemi ini. Kita tidak ikut-ikutan jahat, ya. Kita tidak ikut-ikutan mereka yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Kita melihat dari Kejadian 6 ayat 11 sampai 13, ini pernyataan Tuhan
kesedihan Tuhan ketika melihat bahwa orang-orang itu dalam kejahatan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya, ini satu keluhan Allah yang disampaikan kepada Nuh. Bisakah saudara dan saya mendengar keluhan Allah yang bisa kita tangkap? Lihat sekitarmu, orang-orang jahat. Lihat sekitarmu, orang-orang lapar. Lihat sekitarmu. Bisakah kita menangkap semua ini yang dari Allah? Tadi malam saya membuka pendalaman Alkitab dari Pak Subekti. Suara Allah itu diperdengarkan, tapi tidak semua bisa mendengar. Tidak semua bisa mendengar. Contohnya ketika Paulus melihat Tuhan Yesus yang begitu terang dan ada suara, Paulus, Paulus, siapa engkau? Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus dengar, tapi orang-orang yang bersama Paulus tidak mendengar. Mari saudaraku, kita bukan menjadi orang yang tidak mendengar suara Allah atau mungkin membungkam atau menutup telinga kita ketika Tuhan bersuara. Tapi kita mau dengar. Dan keluhan itu disampaikan kepada Nuh. Seperti Tuhan melihat kejahatan Sodom dan Gomora. Tuhan menyampaikan itu kepada Abraham. Dan Tuhan menyampaikan, aku tidak bisa mau menghukum orang Sodom. Aku mau memusnahkan bumi ini, Nuh. Sebab itu kamu buat Batra. Mari kita belajar semakin peka. Bagaimana kita bisa peka? Kalau kita tidak pernah memberi telinga ini untuk Tuhan. Kapan kita bisa memberi telinga? Kalau kita duduk diam. Kita tutup telinga kita bagi dunia. Bagi suara-suara kelelahan, suara-suara masalah kita, suara-suara kesedihan. Tapi kita tengada untuk mendengar suara Allah. Dari situ kita bisa melakukan apa? Kita mendengar keluhan Tuhan. Dan kita bisa melibatkan diri. Ada lagu mengatakan, ajari aku mengerti isi hatimu, detak jantungmu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, di tengah-tengah pandemi ketika Tuhan sudah memelihara saudara dan saya. Jangan kita terus bersuka cita, puji Tuhan. Saya dipelihara oleh Tuhan, itu memang bagus. Tetapi mari kita dengar suara Allah. Untuk apa Tuhan memberkati saudara? Untuk apa Tuhan memelihara kita? Untuk apa kita ada di tengah-tengah ini, pandemi ini? Ternyata Tuhan mau bangkit dan menjadi terang. Supaya bumi yang penuh dengan kegelapan ini boleh melihat terang. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Nuh membuat bahtera itu dengan tekun. Coba kalau Nuh tidak tekun, Allah wis kesel. Sudah 20-30 tahun Tuhan. Ternyata Tuhan bohong. Ternyata Tuhan tidak kirim-kirim bahtera. Wis lah mandek baik. Apa jadinya kalau Nuh seperti itu? Maka seluruh bumi ini akan musnah oleh air bah dan tidak akan keluar saudara dan saya. Tetapi puji Tuhan, Nuh tekun. Sampai hari ini saudara dan saya boleh ada untuk menjadi berkat. Menolong orang. Ketika pintu bahtera itu masih terbuka. Tuhan perintahkan 7 pasang yang binatang-binatang yang halal. Sepasang saja binatang-binatang yang tidak halal masuk dalam bahteramu. Apa Nuh mencari ke hutan-hutan? Tidak. Nuh tidak mencari. Tapi Tuhan kirimkan binatang-binatang itu. Dan Nuh tinggal membuka bahtera. Lawung binatang aja bisa masuk, kenapa manusia enggak masuk? Binatang ngerti ada situasi yang membahayakan.
Seperti binatang-binatang di atas gunung, ketika gunung itu mau meletus, mereka turun, ngerti suasana. Tapi kenapa manusia nggak ngerti waktu itu? Haleluya. Mari saudaraku, jangan kita keraskan hati. Ketika bahtera itu masih terbuka, anugerah keselamatan itu masih terbuka, kita mau tanggapi, aku mau lari mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh. Meskipun situasi saat ini membatasi kita untuk beribadah. Beribadah dibatasi. Enggak boleh semua masuk. Yang sakit enggak boleh datang, ya. Kalau dulu sakit-sakit diusahakan datang, wah, angkat jempol. Tapi saat ini dibatasi. Tapi itu bukan berarti membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Setelah ibadah ini nanti juga di-share. Ibadah ini untuk saudara-saudara yang tidak bisa ibadah bisa membuka. Sebab itu Bapak Ibu yang punya keluarga-keluarga yang sakit, yang sudah sepuh mungkin, tolong dibukakan. Supaya mereka juga bisa menikmati ibadah ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita mau jadi Nuh. Haleluya. Tidak ikutan yang jahat dan menjadi Nuh yang tekun. Haleluya. Melakukan perintah Tuhan, melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tidak ditawar, gini aja lah Tuhan. Kayu yang diperintahkan oleh Tuhan harus kayu gofir ya. Jangan pilih-pilih, kayu sembarang aja lah yang dekat. Ya, yang ada pohon cengkeh mungkin, ada pohon mira mungkin, ada kelapa mungkin. Ini aja lah Tuhan yang kena, yang dekat. Enggak. Nuh melakukan, bahkan mencari kayu yang ditetapkan oleh Tuhan. Lakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Haleluya. Dari dua pandemi yang dialami oleh Yusuf maupun Nuh, kita mau belajar. Yusuf bisa terpelihara karena apa? Yusuf tetap berlaku benar. Haleluya. Kita belajar dari Yusuf. Ternyata Yusuf tetap hidup benar di tengah-tengah orang yang rusak, ya. Di tengah-tengah saudaranya yang penuh kebencian. Di tengah keluarga Potifar, istrinya yang syarat dengan perzinahan. Tapi Yusuf tetap hidup benar. Di tengah-tengah orang yang memfitnah dia tetap berbuat benar. Nyata ada ayat-ayat mengatakan Yusuf disertai Tuhan dan apa yang dilakukannya berhasil. Wong dia jadi pembantu, dia jadi budak, bahkan jadi narapidana. Tapi Alkitab menyatakan dibuatnya berhasil. Kenapa? Karena Yusuf tetap memelihara hidup benar. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Yusuf tidak terpekur dengan penderitaannya. Ya. Tidak nelangsa dengan penderitaannya. Tapi di tengah-tengah penderitaan itu, Yusuf melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan dia menjadi berkat. Ketika dia ada di tengah menjadi narapidana, ada orang yang mukanya murung, ya. Dan Yusuf mulai membuka pembicaraan. Kamu kenapa kok wajahmu murung? Kalau dibilang Yusuf menderita juga. Wong dia di penjara bukan karena kesalahannya, tapi dia bisa melihat orang-orang yang sedih. Jadi saudaraku, kalau kita punya masalah, kalau kita punya penderitaan, mari kita taruh di tangan Allah. Dan Tuhan tanggung jawab dengan penderitaan kita. Dan satu hal, kita harus bisa melihat orang-orang yang dalam penderitaan. Menghiburkan mereka, menolong mereka seperti Yusuf. Kenapa wajahmu kok murung? Dan mereka berkata, aku tadi malam mimpi loh. Tapi aku gak ngerti arti mimpi. Coba ceritakan mimpimu. Nanti Allah yang akan mengartikan mimpi.
Haleluya. Yusuf tetap meninggikan Tuhan. Dan ketika Yusuf menjelaskan arti mimpi, mimpi juru minuman itu baik artinya. Dalam 3 hari ini kamu akan dilepaskan. Kamu akan kembali pada posisimu menjadi juru minuman. Kemudian Yusuf pesan, tapi kalau kamu sudah dilepaskan, tolong ya, ingat saya ya, saya di sini ini difitnah. Tolong sampaikan kepada raja bahwa saya dipidana ini tidak ada kesalahan saya. Yusuf minta tolong seseorang, tapi ternyata setelah orang itu bebas, orang itu lupa dengan Yusuf. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Saudaraku, apa yang kita harapkan di tengah-tengah kesukaran kita ini? Mengharap orang lain menolong kita? Tidak usah. Tuhan yang sanggup memelihara kita. Bahkan orang yang mengandalkan Tuhan, orang itu akan terpelihara, diberkati. Tadi pagi-pagi jam 4 lebih saya sudah dapat ucapan selamat pagi. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari saudaraku, buktikan itu. Dan ketika Yusuf mengandalkan juru minuman, dia enggak dapat apa-apa. Haleluya. Tapi dia tidak kecewa. Dia tetap menantikan waktunya Tuhan. Kapan? Waktunya Tuhan belum tiba saat itu. Ternyata Tuhan memberi mimpi yang besar kepada Fir'aun. Dan orang ini baru ingat, oh iya, ada orang di penjara yang pernah ngartikan mimpiku. Coba itu dipanggil Tuan Raja. Coba itu dipanggil, mungkin dia bisa mengartikan. Karena orang-orang di istana Firaun gak ada yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Dan Yusuf dipanggil. Dan akhirnya Yusuf bisa mengartikan mimpi itu dan memberi solusi apa yang akan terjadi di negeri Mesir. Saudaraku, ternyata Tuhan membuat satu waktunya Tuhan yang luar biasa. Kalau Yusuf cuma mengartikan mimpi juru minuman dan dia dibebaskan, juru minuman itu ingat akan Yusuf dan Yusuf dibebaskan, kurang dahsyat. Tuhan memberikan mimpi Firaun dan mimpi ini untuk seluruh negeri artinya. Dan ini ternyata lebih dahsyat, ya. Sabar menanti waktunya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, mari kita tetap hidup dalam kebenaran seperti Yusuf. Maka Tuhan akan memakai saudara dan saya menjadi terang. Bisa menghibur orang. Bisa melepaskan, menolong orang. Haleluya. Dan itu ternyata lebih dahsyat. Mungkin kita sudah berdoa minta dilalukan pandemi ini. Diselesaikan oleh Tuhan. Tapi sudah berjalan 3-4 bulan ini. Bahkan virus corona itu menjangkit lebih banyak lagi. Tapi oleh doa-doa saudara, oleh doa-doa umat Allah, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Terbukti yang sembuh juga makin banyak. Haleluya. Dan kita terus berdoa supaya yang terjangkit virus makin sedikit, yang sembuh makin banyak, yang meninggal sudah tidak ada. Di Surabaya itu tiap jam ada mayat yang harus dikubur. Bu Risma itu menyediakan lahan untuk orang-orang virus ini. Saudaraku, sampai penggali-penggali kubur itu kewalahan. Mbok ya ingat saya lah, saya juga punya keluarga. Kalau saya 24 jam bekerja, saya juga capek. Bahkan di tengah-tengah virus. Saudaraku, mari dengan orang-orang seperti itu, siapa yang peduli mereka? Mungkin kita jauh, tapi kita bisa berdoa untuk mereka. Kita bisa berdoa untuk negeri ini. Dan kita bangkit menjadi terang. Haleluya. Seperti Yusuf dipakai Tuhan. Memberikan solusi. Sehingga negeri Mesir itu boleh terpelihara. Bahkan saudara-saudaranya terpelihara. Haleluya. Mari di tengah-tengah pandemi ini kita tetap hidup benar. Dan kita tidak lagi mengeluh akan keadaan ini. Tapi kita tetap bersukacita dan bisa menghibur orang. Haleluya. Dan akhirnya kita menjadi terang. Haleluya.
Nantikan waktunya Tuhan yang tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Haleluya. Kita belajar dari Nuh. Nuh yang menantikan kuasa Tuhan dinyatakan, ya. Haleluya. Yusuf, ya, dia minta tolong kepada orang juru minuman tapi sia-sia. Ternyata Yusuf mau dipakai oleh Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Dan waktunya itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya Yusuf. Yusuf berusaha ingin keluar dari penjara itu. Tapi Tuhan bilang, belum Yusuf, nanti aku punya waktu tersendiri untuk membebaskan kamu dan mengangkat kamu secara luar biasa. Puji Tuhan. Dan ketika kita belajar dari Nuh, dengan ketekunan Nuh untuk tidak jemu-jemu menanti waktunya Tuhan. Belajar dari Nuh untuk tekun melakukan perintah Tuhan, ya, seperti yang diperintahkan. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditawar. Gini aja lah Tuhan, enggak. Ya, sudah yang lain saja yang berbuat, aku enggak. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita juga belajar di tengah-tengah pandemi ini. Kita juga mau melakukan sesuatu yang diperkenankan oleh Tuhan. Kalau Tuhan Yesus pernah berdoa, jadikan mereka satu seperti engkau dan aku satu. Ini doa dari Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat mungkin gereja-gereja Tuhan terfokus dengan organisasinya sendiri, dengan gerejanya sendiri, dengan program-programnya gereja sendiri tanpa melihat keluar. Dan Tuhan izinkan untuk gereja bisa berdoa di rumah-rumah masing-masing oleh karena pandemi ini. Tuhan izinkan, tapi bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan kebersatuan, enggak. Dari keterpisahan, pembatasan, tapi Tuhan mau supaya kita bersatu. Dan ternyata ada alat-alat komunikasi, internet yang bisa mempersatukan kita. Baik melalui Zoom, melalui doa, ibadah online, saudaraku. Dan gereja tidak boleh berdiam diri. Hikmat dan akal budi apa yang Tuhan sudah sediakan mungkin oleh orang-orang yang jahat. Internet ini bisa dibuat menjadi kejahatan, tapi gereja Tuhan boleh membuat ini menjadi alat persatuan. Sehingga dari anak-anak muda yang punya ide untuk mempersatukan doa. Gereja-gereja Tuhan bersatu berdoa, ambil waktu untuk terus menaikkan pujian dan penyembahannya. Haleluya. Tuhan mau supaya saudara dan saya bersatu. Bukan untuk kepentingan diri kita, tapi untuk pemersatu umat, untuk bangsa dan negara di mana kita ada. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudaraku, kita tetap ada di dalam bahtera ketika pandemi air bah itu tiba. Kita tetap ada di dalam Yesus Juru Selamat, sekalipun kesukaran ini tiba menimpa kita. Tapi kita tetap ada, iman kita harus dipelihara. Haleluya. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa keselamatannya akan nyata di dalam hidup saudara dan saya. Perlindungannya sempurna. Sebagaimana Allah melindungi Nuh, Allah melindungi Yusuf. Bahkan memakai Yusuf menjadi berkat. Demikian juga Tuhan mau pakai saudara dan saya. Kegelapan meliputi seluruh bumi, kata Yesaya 60 tadi. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi saudara dan saya harus bangkit menjadi terang. Haleluya. Maukah Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini?
Dan itu yang menjadi kerinduan pribadi kita masing-masing. Sekalipun kita berdiri di tengah-tengah kegelapan, tapi biarlah saudara dan saya menjadi lilin-lilin yang bisa mengeluarkan cahaya, sehingga orang bisa melihat, oh ada cahaya. Dan bangsa-bangsa akan datang untuk mencari cahaya itu. Sekecil apapun nyala lilin itu, tetapi ketika menyala, lilin itu akan terlihat di tengah-tengah kegelapan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu lagu dan kerinduan kita. Inilah aku Tuhan. Kita nyanyikan. Tuhan, inilah hidupku. Pakailah aku menjadi terangmu di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tuhan ada di depan saudara dan saya. Dan ketika kita rindu dipakai Tuhan menjadi terang, Dia akan terus melanjutkan karyanya, langkah demi langkah. Dia akan terus memakai saudara, makin hari makin dipakai oleh Tuhan. Tapi ketika kita menyembunyikan diri, tidak mau dipakai oleh Tuhan, menutup mata kita untuk melihat apa yang Tuhan lihat, menutup telinga kita akan perintah Tuhan, maka berhentilah karya Allah untuk memakai saudara. Haleluya. Kita siap dipakai oleh Tuhan. Dan kita mau menyatakan di hadapan Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Dengar kami Tuhan. Ku serahkan padamu seluruhnya Tuhan. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Engkau lebih tahu masa depan kami. Kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan, amin. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan, amin.
kemuliaan Tuhan. Haleluya. Berbicaralah pribadi, renungkan selama ini yang Tuhan sudah berbuat. Bisakah kita menggunakan waktu-waktu kita untuk dipakai oleh Tuhan? Bisakah kita menggunakan berkat-berkat yang Tuhan percayakan untuk bisa dipakai oleh Tuhan? Bisakah Tuhan memakai kesehatan saudara? Haleluya. Kita mau renungkan selama ini berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin itu berkat jasmani, mungkin itu waktu, mungkin itu kesehatan. Sudahkah kita gunakan untuk Tuhan? Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan dan berjanji untuk waktu-waktu yang akan datang. Kita mau isi dengan lebih berguna. Bukan berarti kita harus datang berdiam di gereja, tapi lakukan semua aktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Nun membuat batra, dia melakukan aktivitasnya sebagai perintah Tuhan. Sebagaimana Yusuf di dalam penjara, di sana dia tetap melakukan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Kita merenungkan hidup kita masing-masing selama ini. Engkau ampuni kami Tuhan, kalau kami menyia-nyiakan kesehatan kami. Engkau ampuni kami Tuhan, kalau kami menyia-nyiakan waktu kami. Engkau ampuni kami Tuhan, kalau kami menyia-nyiakan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Katakan sekali lagi, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruhnya Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu, pakai kami Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara bisa melanjutkan aktivitas saudara. Mungkin sebagai pegawai, mungkin sebagai mahasiswa, sebagai murid, mungkin sebagai anak, sebagai orang tua. Kita mau lakukan aktivitas kita dengan bertanggung jawab di hadapan Allah. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan menyingkapkan lebih lagi ketika kita mau mendengar suara. Tuhan akan menyingkapkan untuk kita mengerti di mana Tuhan pakai saya. Peluang-peluang untuk memberitakan Injil, peluang-peluang untuk menyampaikan kebesaran Allah. Kita mau lakukan di mana Tuhan menempatkan kita. Haleluya. Haleluya. Jangan berdiam diri, saudaraku. Ceritakan masalahmu di hadapan Allah. Ceritakan, Dia Allah yang mau menolong kita.
Dia Allah yang mau menggandeng, bahkan menggendong kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu. Semua kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kami mau gunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama-Mu. Berapapun harganya, kami tidak memperhitungkan untung rugi, tapi kami mau melihat perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu. Bahkan Kau pakai kami untuk memulihkan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Lengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kekuatan dan penghiburan-Mu menyertai kami, untuk kami boleh berdiri di tengah-tengah pandemi sambil menantikan waktu-Mu yang tidak pernah terlambat untuk memulihkan negeri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan, dan petugas persembahan untuk mempersiapkan diri. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami terima. Bahkan berkat-berkat jasmani yang kami terima di sepanjang hari-hari kemarin. Dan saat ini kami rindu mengembalikannya bagi hormat kemuliaan nama-Mu, mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sucikan, kuduskan persembahan kami, dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang terulur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik secara dana, tenaga, pikiran, apapun yang dikerjakan bagi Tuhan, Engkau pun memberkati mereka Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa.
kita akan bersama-sama mendengarkan jadwal ibadah untuk satu pekan ini. Setiap hari tetap ada doa pagi di tempat ini dimulai jam 4:30. Hari Selasa ada doa puasa jam 9 dan hari Sabtu. Oh iya, Selasa sore ada doa keluarga melalui Zoom. Ya, jadi monggo Bapak Ibu yang dulu-dulu sudah pernah ikut doa sore melalui aplikasi Zoom setiap Selasa, monggo besok Selasa juga ikut. Jadi, hari Selasa jam 6 doa keluarga melalui aplikasi Zoom, sekalipun kita terpisah jarak, tetapi kita bisa bersama-sama bersatu di dalam doa. Terus hari latihan hari Sabtu. Hari Sabtu ada latihan untuk persiapan minggunya dan juga dilanjutkan dengan doa. Dan kembali hari Minggu kita doa dulu, setelah itu latihan hari Sabtu. Terus kita bertemu lagi di dalam ibadah raya hari Minggu jam 6 pagi. Dan anak-anak tetap secara online melalui Superbook. Monggo Bapak Ibu yang punya putra-putri usia sekolah minggu bisa mengikuti sekolah minggu di rumah secara online melalui link Superbook. Ya. Terus sorenya dengan kaum muda di tempat ini. Ya. Sore dengan ibadah kaum muda di tempat ini jam 6. Monggo yang masih merasa muda, Mas Tian muda, ya. Monggo nanti bisa ikut setiap minggu sore ibadah kaum muda. Ya, untuk jadwal penata layanan tanggal 2 Agustus, WL Saudari Analita, Singer Ibu Rosi, LCD Saudari Anggi, pembaca ayat Mbak Nanda, untuk pendoa syafaat Mbak Cici Analita dan Ibu Rakiwan. Minggu depan kita akan perjamuan kudus. Monggo untuk persiapan hati, persiapan hidup dan petugas perjamuannya. Kemarin Bapak Ibu Rakiwan, Bapak Yatman dengan Pak Rakiwan. Jadi untuk petugas perjamuan kudus minggu depan Bapak Yatman dengan Bapak Rakiwan. Selamat ulang tahun yang pertama Bapak Rudi Yuliawan, itu suaminya Mbak Gegen, menantunya Ibu Supri, ya Ibu Supri Bapak Siwan. Bapak Rudi Yuliawan tanggal 26 Juli. Terus tanggal 28 Juli Bapak Wija Anggoro Seto, Mas Oo, putranya Pak Dadang. Ya, tanggal 28 Juli dan tanggal 31 Juli Bapak Kristanto. Sudah ulang. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita akan berdoa syafaat dan juga doa berkat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah ikut andil untuk berbagi nasi bungkus. Dan kiranya Tuhan memberkati semua bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Hanya ini yang bisa kami lakukan, Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, Engkau mengizinkan kami ada untuk kami menjadi berkat. Sebab itu kami mohon kasih anugerah-Mu tercurah atas jemaat-Mu, mereka yang sakit Tuhan, dalam keadaan lemah tubuh karena usia yang sudah lanjut. Tuhan, Engkau melawat mereka. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kesusahan mereka. Tuhan, tolong Mbah Rana, Mbah Sari, Mbah Darsan, Mbah Sabar, Tuhan, Bu Samen, Bu Manisem, Tuhan, juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah dan Engkau sembuh
sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih bahkan saudara-saudara kami yang ikut menyaksikan ibadah online ini. Mungkin ada mereka yang sakit, Tuhan kami mohon pertolongan-Mu, Engkau jamah. Tuhan kami berdoa untuk Ibu Haryono yang sakit stroke, Tuhan dalam nama Yesus Engkau menjamah dan menyembuhkan. Sungguh Tuhan Kau lawat. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus, Tuhan Engkau jamah dan biarlah semakin banyak yang Kau sembuhkan. Orang-orang yang terpapar virus ini semakin sedikit dan semakin tidak ada yang kena virus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk para medis, oh Tuhan yang menangani, yang membantu orang-orang yang sakit. Mari Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan, lindungi, jauhkan mereka dari jangkauan virus supaya mereka boleh bekerja dan banyak orang yang diselamatkan. Tuhan kami berdoa untuk penggali-penggali kubur yang sangat terlalu lelah, terutama untuk kota Surabaya Tuhan, dalam zona hitam juga kota-kota lain yang dalam zona hitam, Semarang, Jakarta, Jawa Barat, dimanapun mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau tolong, kami mohon perlindungan-Mu. Jangan sampai ada yang meninggal oleh karena virus ini. Tuhan Kau tolong. Betapa berharganya manusia di hadapan Engkau. Kami mohon kuat kuasa darah-Mu meliputi negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menaungi negeri kami Tuhan. Biarlah atmosfer negeri ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap berkat buat seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Udara-udara Engkau bersihkan. Kami mengucap berkat ya Bapak. Kami mengucap berkat untuk sumber-sumber air, untuk hasil bumi, untuk pengusaha-pengusaha, usaha kecil menengah ke atas. Tuhan Engkau memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan bangsa Indonesia ini, Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, para menteri, pemimpin-pemimpin daerah dan wilayah, Engkau memberkati dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Segala keputusan yang diambil adalah keputusan seizin Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Tetapkan kami untuk terus berpegang kepadamu. Kami boleh beriman kepadamu, bahkan lebih lagi untuk kami boleh mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati jadwal-jadwal ibadah yang ada. Tuhan hadir dalam perjumpaan ibadah, baik itu doa, latihan, oh Tuhan apapun, biarlah jemaat-Mu boleh dibangkitkan, disemangatkan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk segala kebutuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Anak-anak-Mu yang sudah mempersembahkan untuk tersedianya tempat parkir, Tuhan kami datang kepadamu, kami bawa kepadamu perluasan tanah gereja ini. Biarlah Engkau, kami menantikan waktu-Mu yang tidak pernah terlambat, dan Kau memberkati tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan-Mu. Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Untuk anak-anak-Mu khususnya Bapak Rudi Yuliawan, untuk Bapak Anggara Wija Anggara Seta, untuk Tuhan Mas Anto, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau sanggup memakai mereka. Engkau memberkati rumah tangganya, keluarganya, memberkati usaha pekerjaannya, dan lebih lagi Engkau memakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu kita tandakan tangan kita di hadapan Allah. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat Tuhan pakai kami semua menjadi terang-terang-Mu. Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini,
Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda, 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau melawat setiap kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan kami boleh bangkit, kami bersukacita di tengah-tengah kegelapan dunia ini, dan kami boleh menjadi penerang-penerang-Mu. Kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.